Woi, mesra what gitu loh. Yo, ketemu lagi nih. Kita hari ini aku pengen menjadi kodok. Disulap tadi kodok. Hadir di studio mesra magician. Magician boleh magician ya kali ya? Iya, Magician magician. tepatnya ya. Magician. Magician. Bukan Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier itu apa? Magician dia dulu. Dia mentalis. Bedanya apa? Mentalis itu dia lebih cenderung ke permainan psikologi, ke pikiran seperti itu. Membaca prediksi gitu. Kalau sama ini ya, apa namanya? Tarot? Tarot beda. Kalau tarot kan lebih cenderung ke ramal ya. Oh, kalau mentalis enggak ya? Mentalis enggak. Jadi dia cuma memprediksi, semisal nih saya megang angka berapa. Nah, nanti kita bisa menebak gitu. Oh, kalau tarot lebih membaca kartu ya. Membaca kartu ke seseorang. Jadi Prediksi kayak ya. bukan prediksi ya. Kalau tarot tuh lebih ke ramalan sih. Ramalan lah ya. Nah, Kalau ramalan. zaman dulu ini ya, Mm-mm. apa namanya? Eh sing pakai kaum apa? Gipsy. Apa yang Meksiko itu Bulat-bulat itu ya. ya yang Ah, baca bola. baca bola itu ya. Kayak di TV-TV itu ya. Kayak Ya, gitu ya. hampir-hampir kayak Hampir-hampir gitu. begitu ya. Heeh. Berarti kalau Demian Demian dia ilusionis. 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 Kategorinya gimana tuh Mas kayak gitu? Jadi kalau magician itu sebenarnya kategorinya banyak sih ya. Hmm. Ada mentalis, ada close up magic, Hmm. ada bizarre, Hmm. ada fakir, terus ada ilusionis, Hmm. ada danger act gitu loh. Kalau danger act itu sebenarnya saya di danger act. Genrenya lah ya. Kalau di musik itu genrenya. Genrenya, heeh. Ada rock, kemudian ada slow rock, hard rock, pop. Dangdut dan segala macam. Gitu. Musik itu turunannya ke bawah ada genre-genre, tapi magician ada yang tadi itu ya. Iya, heeh. Ada termasuk mentalis itu juga Mentalis termasuk genre. genre Gitu, ya. heeh. Kalau magician secara Dan global gitu. Mas Teddy ada di Dangerous Act gitu. Danger act. Danger Act Danger act. yang biasanya ini apa namanya? Nusuk orang gak kena. Tapi danger apa? Danger act. Danger Act itu basicnya kelitih juga bisa ya. Itu Pedang, pedang sih. Iya, terusil ya. Kancane dicelat ke usil ke. Orang medeni usil. Awalnya gimana Mas Ted bisa ngambil jalur ini? Karena suka dengan keajaiban tiba-tiba atau kebal awalnya? Sebenarnya sih pertamanya sih biasanya kalau magician itu berawal dari permainan klasik. Klasik itu kayak seperti permainan kartu, close up, koin dan segala macam seperti Standar itu. ya. Standar. Kain. Nah, itu pertama kali awalnya pasti ke arah situ. Hmm. Cuman dengan perjalanan waktu pasti magician itu pengen ini lebih ngembangin dirinya sendiri gitu kan. Menemukan lalu genre yang Ya, paling tepat ya, untuk yang paling dirinya. tepat untuk diri kita sendiri gitu kan. Dan Ya, akhirnya ya. sampai sekarang begitu saya ke Danger Egg ini ya kayak candu gitu. Walaupun Iya, saya iya, udah iya. pernah kecelakaan gitu kan, Iya, iya, luka iya, iya. bakar dan segala macam gitu, tapi tetap aja nyari terus Iya, iya. apa? Diulik terus gitu ya. Permainan-permainan yang berbahaya gitu. Ya. Magician apa di kategori genre Danger Act itu menurutku paling paling lalu akan membuat penonton atau membuat penikmatnya masuk ke dalam sebuah ketegangan ya. Ya, benar. Performersnya juga tegang nggak sih Mas sebenarnya? Oh, tegang Mas. Bung, sorry ya. Iya. Bung Yuda ya. Iya, iya. Sorry. Saya biasanya manggil Om sebenarnya. Tapi Oh ya. Jadi om nanti kalau ada yang ini om ya. saya lihat perutnya sih ya, gitu, Om gitu kan. Ya. Ini udah tak turunin loh. Gara-gara pandemi ini kacau nih. Mulai turun berat badan mau 25 kayak sekarang. Jadi memang ketegangan juga terjadi. Maksud gini, aku tuh sering lihat di TV aja ya, Iya. sama teman-teman nonton gitu. Kok tegang santai wae. Tapi melu tegang kebawa ketegangan Iya. ambience yang dibuat dari musik ya betul ya? Ya, Musiknya musik. dibuat terlalu kemudian adegan per adegannya Iya, gitu jadi ya. pemilihan musik juga harus tepat. Itu pas pada saat kita mau nampilin apa nih gitu. Iya. Jadi ritmenya juga harus tepat pada saat nanti pas
adegan berbahayanya itu pas harus naik gitu. Jadi orang emosinya kebawa nih. Yes, Gitu. betul. Cuman kalau nggak ada musik ya sebenarnya biasa aja sih. Biasa aja ya. Biasa aja. Dan ternyata kolaborasi antara eh, apa adegan itu dengan musik memang harus juga Harus Sinkron. sinkron ya. ya, kalau enggak nanti kita akhirnya ya udah kayak perform aja gitu. Nggak Iya, ada iya. yang apa sih ini gitu. Iya. Iya. Jadi Danger X ini kayak yang belah apa namanya orang masuk ke dalam gitu terus dibelah gitu ya. Model-model gitu ya. Kalau sekarang saya sih lebih ke Membahayakan diri sendiri. Oh, nggak pakai nggak Pakai subjek atau objek lain. nggak pakai audience gitu kan atau talent atau siapapun enggak gitu. Karena melepas diri dari borgol salah satu dari ya, Danger X itu ya. Danger X juga. Jadi kalau saya lebih cenderung ke ini, Bung. Jadi semisal dibakar nih ya, dibakar biasanya kan orang bawa orang nih ditaruh di situ terus ditutup. Tutupin apa gitu kan, terus dibakar gitu kan. Yang bakar magician-nya gitu kan. Nah, saya balik. Sekarang saya masuk ke situ dan saya yang Audiens yang bakar. ya audiens yang bakar seperti itu. Itu salah satu dari aktivitas atau adegan-adegan dari Danger X Danger gitu X ya. seperti Termasuk itu. Di Tamsil lari dari LP dulu tuh Nah, juga. itu Danger X juga. Kok iso ya? Bayar deh. itu escape itu, Escape from Escapologist. Alcatraz gitu. Escapologist itu. Itu luar biasa, belum ada yang lain. Dan sampai sekarang nggak ketangkep ya. Belum ada yang lain itu. Sampai sekarang nggak tahu di mana di Bah- Tamsil. bahkan Houdini aja kalah itu. Iya, lawas banget di Tamsil. Dan kalau itu awalnya gimana? Maksudnya dari permainan klasik kartu terus ada apa namanya burung dara gitu ya, Heeh. kelinci gitu ya, yang konvensional, bukan konvensional klasik mungkin ya, Tradisional lah, tradisional gitu. lalu lari ke yang Danger X ini proses, maksudnya begini, apakah itu ada hal yang memang harus di-upgrade secara skill atau memang ini ngulik begini ketemu solusinya begini atau Oh, gimana? Yang pasti pertama skill dulu. Skill tetap ya. Skill dulu. Otomatis kalau saya nyaranin sih ke Teman-teman magician atau mungkin yang mau jadi magician nih ya, yang penting di skill dulu pertama. Begitu skill udah oke, nanti baru bisa ngembangin ke genre yang lain seperti itu. Kecepatan tangan, Ya. intuisi Ya. dan segala macamnya Itu ya. karena basic skill itu nanti bisa menjalankan otak kita supaya lebih kreatif, akhirnya seperti itu. Menarik. Mm-mm. Menariknya aku ngerasa begini. Profesi magician kan tidak banyak ya. Iya. Dan bahkan kalau dibilang jadi kelompok minoritas gitu ya. Iya, Mungkin musisi gitu banyak. banyak. Kemudian artis gitu ya dari lokal banyak, foto model dan segala macamnya Iya. yang berkaitan dengan industri hiburan gitu ya. Iya. Atau di industri kreatif gitu ya. Tapi magician kan nggak banyak gitu ya. Iya. Sangat sedikit dan peminatnya bahkan mungkin karena takut, karena banyak pertanyaan-pertanyaan muncul itu. Sebenarnya yang mendorong lalu memilih jalan gelap hidup ini adalah karena apa? Karena suka, kemudian aku suka aja, atau memang tantangan ini jadi bikin aku tambah, atau gimana sih? Awalnya ya. Iya. Awalnya sih sebenarnya dulu saya ngelihat film ini Saur Sepuh. Saur Sepuh, Brahma Kumbara, Drama Kumbara. Mantili. bener. Nah, Mantili dia ini Nelang. terbang pakai blarak itu loh. Iya. Set terbang ya. Oh, Iya. kok iso sih gitu Iya. kan. Waktu kecil kan seperti itu kan. Kok bisa sih kayak gitu? Bener. Nah, akhirnya walaupun itu memang di film ya, Iya, editing semuanya gitu kan. Semakin berjalannya waktu, saya ngelihat beberapa hal atau magician di TV. Akhirnya, kok keren nih, bagus nih, keren nih gitu kan. Akhirnya saya nyoba-nyoba nih. Nyoba-nyoba belajar dengan koin, dengan yang ditampilin di TV waktu itu masih TV ya. Nah, akhirnya Hitam putih pasti ya waktu itu ya. Hah? Hitam putih pasti ya. TV-nya masih pakai aki. Dan itu ke tetangga ya. Ya enggak. Nontonnya di sebelah. Di tengah, di sebelah bener. Tua banget ya berarti. Masih pakai Petromax itu loh, ya kan. Nah, itu ngelihat kok Mantili bisa terbang gitu, keren banget gitu Iya. kan. Terus zaman-zamannya Rhoma Irama, Satria Bergitar itu. Satria Wah, Bergitar. itu. Iya. Itu kan lama banget tuh dia
adegan perkelahian bisa terbang. Penasaran akhirnya. Ya penasaran kok seperti itu sih. Kita nggak tahu sih teknologinya seperti apa Betul, karena masih betul, kecil iya. kan. Cuman apa namanya kita ngelihatnya, kok bisa gitu sih gitu. Nah semakin kita semakin bertumbuh dewasa, akhirnya ya udah ketemu sama magician di TV itu, maksudnya ngelihat terus akhirnya bisa ketemu. Gitu. Bisa ketemu Bisa akhirnya? ketemu walaupun itu lokal ya, Iya, lokal. Waktu zaman dulu itu bisa disebutin TV Boleh, ya, boleh. itu di Indosiar, di salah satu stasiun TV itu akhirnya saya bisa ketemu sama orangnya. Ya udah belajar di situ 1, 2 gitu akhirnya. Oh, asik juga nih gitu kan. Tapi sempat sekolah enggak? Maksudnya sekolah kursus atau? Kalau kursus saya sempat Iya. cuman sebulan waktu itu di Malaysia pas ada kejuaraan FASEM. Oh, workshop, Kalau semacam workshop gitu akhirnya. semacam workshop itu. Jadi kalau di Asia itu kan ada lomba ya kan, kayak kompetisi Iya, gitu iya, namanya FISM, dan itu diselenggarakan biasanya 1 atau 2 tahun sekali. Itu diikutin seluruh peserta magician ya yang di Asia, bahkan ada juga yang dari luar Asia. Oh, gitu. agenda tahunan berarti itu ya? Agenda Sampai tahunan. sekarang masih ada ya? Masih ada. Di Indonesia pernah tuan rumah? Belum ya? Belum. Biasanya di China, Hong Kong, Malaysia. Iya. Seringnya di sana. Jadi awalnya dari penasaran itu ya? Dari penasaran terus akhirnya suka. Begitu saya belajar, oh gini ya, nunjukin ke orang lain jadi kok bisa gitu. Iya, Saya akhirnya bawa ke arah sana. Gitu. Karena jadi serius menekuni itu ya, ya? serius menekuni, dan akhirnya saya berpikir nih, loh, aku berarti bisa 1 langkah lebih maju nih sama orang yang aku tunjukin sulapku nih, ya kan? Karena dia nggak tahu, aku bisa tahu nih. Gitu. Pola pikirnya ke situ kalau saya bawa ke pola pikir aku gitu. Selain mental gitu ya, maksudnya mental berani dan mental mencoba gitu ya, rasa percaya diri juga ternyata penting banget ya sebagai sebagai seorang magician ya. Percaya diri bahwa aku bisa melakukan itu dan aku yakin berhasil, tantangan ini bisa tak lakukan itu ya. Iya, jadi sebenarnya sih kayak mungkin talent yang lain ya, kayak penyanyi gitu kan, otomatis kalau dia mau ke atas stage pun, mungkin artis yang sudah terkenal pun pasti dia ada rasa grogi dan segala macam pasti ada. Iya, sempat ngobrol-ngobrol sih ternyata seperti itu juga gitu. Apalagi musician yang baru, waktu pertama kali saya perform pun dan itu dilihat banyak orang, salah pun juga kita harus bisa menutupin kesalahan apa yang kita lakukan gitu. Saya pernah gagal tapi pernah gagal, dan itu disiarin langsung di TV. Oh ya, pas live? Pas live, itu pernah gagal. Itu Danger Act juga? Waktu itu saya masih main klasik. Masih klasik? Jadi saya mau dari kertas nih, saya mau munculin merpati. Nah, nggak muncul nih. Munculnya ada nggak muncul. Kelinci, itu nggak? Akhirnya ya udah, nggak tak muncul yang lain. Pasti kan ada langsung ditriki lah ya. Ada trik-trik yang lain supaya itu nggak muncul. Padahal kalau kita sendiri itu gagal. Itu fail deh ya padahal ya. Fail banget ini gitu. Padahal itu kasarnya itu trik yang luar biasa kalau semisal dimunculin gitu. Oh, pernah gagal gitu juga. Tapi dalam pertunjukan yang sifatnya Danger Act itu pernah pernah gagal. Waktu itu tahun 2012 di RCTI itu kan, saya perform dibakar seluruh badan. Harusnya saya kan setelah dibakar itu diapar, itu hilang. Saya udah pindah ke studio karena kan itu mainnya di luar studio kan. Nah, karena saya udah kebakar, udah sakit banget gitu kan. Dan itu sakit beneran? Sakit beneran kalau artinya itu kebakar beneran? Kebakar beneran, dan itu bekasnya juga masih ada. Aparnya berfungsi? Waktu itu? Aparnya berfungsi, udah matiin. Cuman karena minyaknya itu yang bikin kebakar itu bukan apinya sih ya, tapi minyaknya. Minyaknya rembes ke badan. Nah, kulitnya kalah sama minyak yang mendidih itu. Sampai luka ya? Iya, sampai luka, bekas luka 2 tangan di sini. Ini. Udah saya jatuh, nggak jadi hilang. Ya udah di situ. Akhirnya bukan ke Danger Act Illusion, tapi akhirnya ke fakir sebenarnya kalau orang tahu ya. Gitu. Kalau fakir kan menyakiti diri sendiri. Iya. Gitu. Oh, kalau misalnya kayak dulu David Copperfield ya. David Copperfield. Dia bisa nembus tembok itu siapa? David Tembok Copperfield. Cina. Tembok Cina gitu ya. David Copperfield. Itu
satu adegan yang waktu itu kan sempet ya sekarang viral lah Viral orang ya. ngomong ya. Heeh. Dan dia salah satu magician yang ini juga ya, yang Ya. punya skill dewa juga ya. Itu luar biasa. Itu salah satu inspirasi David saya ke Copperfield. ilusi. David Copperfield. David ya. Copperfield, iya. Saya beberapa kali ngelihat video-video David Copperfield dan akhirnya saya combine dengan ya sebisanya dengan props yang seadanya kasarnya seperti Iya, itu. Karena iya. kan dia di sana kan udah bener-bener total ya Iya, iya. gitu. Nah, di sini ya kita combine semampunya kita gitu. Tadi itu yang gagal lah. Yang paling menurut Om Teddy sendiri yang paling eh menegangkan dan itu berhasil apa? Adegan pas apa? Apa performance pas apa? Menegangkan dan itu berhasil. Sukses gitu. Saya di ini pernah perform, saya dimasukin ke box. Dimasukin ke box, dirantai, diikat, diborgol, terus dinaikin ke atas. Crack gitu Ya, ya. dinaikin ke atas, ditarik ke atas ya sekitar 5 sampai 7 meter, dibakar di atas, terus dijatuhin. Oh. Nah, itu jatuhin saya udah hilang, saya udah pindah ke belakang penonton itu. Itu kalau berhasil gitu ya, itu yang membuat diri saya wah ini berhasil udah. Dan itu pasti kepuasannya Kepuasannya udah luar biasa ya. beda, iya. Iya, Karena iya. ketegangannya sebelum main itu luar biasa. Cara menghilangkan ketegangan gitu kalau pas kayak lagi adegan misalnya kayak dibakar, diborgol atau karena itu tuh yang masuk box ditusuk gitu Iya, saat gitu. Cara menghilangkan ketegangan kayak gitu tuh gimana ya? Saya pasti ini sebelum perform, kalau performnya Danger Act itu pasti saya menyendiri dulu. Oh, oke, butuh itu ya. Butuh itu. Saya nggak bisa walaupun kru sudah siap, teman sudah siap, semuanya sudah siap. Saya waktu paling 5 menit lah ya. 5 menit itu harus menyendiri dulu. Untuk menenangkan Menenangkan diri Oh, gitu. oke, Kalau enggak oke. pasti berantakan. Yes, 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 yes. Saya cross check lagi. Tim sudah eksekusi di apa namanya? Propsnya, propertinya semua udah oke. Saya cek lagi. Ya, jangan sampai nggak dicek gitu. Iya, Itu iya. pesan buat teman-teman sih ya. Itu Om tadi ngecek sendiri ya? saya cek sendiri. Tanpa manajer tanpa apa harus dicek sendiri Harus ya? cek sendiri. Kalau adegan berbahaya, saya cek sendiri. Oke. Karena oke. karena sebenarnya kalau untuk adegan berbahaya itu lebih bagusnya itu yang ngurusin di propertinya itu Si magician itu sendiri. magician sendiri, atau kalau ada yang dipercaya itu saudara. Oke. Gitu. Nah, taruhannya udah. Oh, udah nyawa. Nyawa ya? Iya, udah nyawa. Iya, makanya itu. Aku bilang kenapa ini sangat berbahaya karena taruhan nyawa dan bagaimana lalu ketegangan itu muncul dari diri sendiri dulu kok. Iya, heeh. Ya penonton kan terbawa ya. Iya. Penonton kan terbawa dalam ketegangan itu. Kalau ketegangannya muncul dari diri sendiri gitu ya. Kalau Iya. misalnya beberapa teman-teman musisi, dia harus minum dulu nih biar Ya, pede gitu. heeh. Tapi nggak mungkin kan seorang musisi Oh, enggak. minum dulu. Oh, saya pernah kayak gitu. Minum dulu gitu. Oh, waktu itu perform di Papua. Papua penontonnya luar biasa, banyak banget itu. 3 hari dan saya perform pada saat itu diajakin coba minum dulu gitu. Hancur berantakan semua. Hancur berantakan semua. Fokusnya kali dan ya? fokusnya hilang, bener. Hilang ya? Nah, ini nggak bisa di kayak apa seniman-seniman lain, nggak Iya, bisa. iya, iya, Nah, iya. pesannya jangan sampai lah. Jangan sampai pada saat mau perform itu minum. Kecuali kalau pemusik sih itu memang Iya, nikmatnya soul enjoynya di situ. bawanya gitu ya. Cuman kalau magician nggak bisa karena fokusnya udah berantakan. Saya begitu udah, oh nih, ya memang pede. Begitu habis minum ke stage gitu pede. PD-nya memang nambah. Tapi begitu kita ngeluarin performer kita, ya kan? Itu langsung banyak yang kacau, banyak yang miss. Iya, Semisal saya mau ngeluarin kartu gitu ya. Ngeluarin kartu seperti ini. Itu topnya sebelah kan Gini dilangin, set. Gitu ya. Nah, itu bisa jatuh. Bisa aja. Jatuh beneran itu, dan itu kejadian kayak Iya, gitu. kayak pernah gitu ya. Mau ngambil yang lain, begitu diangkat gini, ambiar. Itu nggak tahu kebanyakan minumnya, Iya. maruk atau gimana Iya. nggak ngerti. Tapi secara profesional Om tadi masuk ke industri ke aktivitas magician ini tahun berapa? Secara profesional. Profesional 2003. Mulai dari TV apa off air dulu? Off air sekitar setengah tahun, habis itu di TV lokal. Program ya. Di TV lokal itu dapat program di TV lokal. Habis itu terus jalan gitu.
Karena kenapa aku ini Om ya, seperti dancer, eh LED dance, magician itu akan menjadi masuk ke wilayah industri kreatif. Akhirnya adalah satu kebutuhan performer yang sifatnya entertaining gitu ya, Iya. menghibur gitu ya akhirnya. Walaupun ada menegangkannya, Iya. akhirnya ini jadi konsumsi industri pertunjukan gitu ya kan. Benar. Yang lalu mau nggak mau hari ini sebenarnya gitu ya, sebenarnya orang pun siapa aja boleh Om ya, jadi magician itu siapa aja boleh Siapa ya. aja boleh, Tapi ha. memang butuh tadi itu ya, ada skill yang harus juga diasah terus Iya. gitu ya, karena menjanjikan sebenarnya secara industri ya, Iya, menjanjikan. menjanjikan. Kalau dulu kita bilang dancer gitu Om, kan sekarang banyak dancer yang cowok-cowok gitu. Kalau dulu dancer kesannya adalah lemah, gemulai, lemah lembut. Enggak loh, dancer itu ada yang eh, Energik energik. ya. Sekarang Iklan tuh pakai dancer banyak banget sekarang ya nggak sih? semakin kesini semakin apa perkembangannya semakin Iya, jadi industri kreatif malah jadi sih, Benar. gitu ya. Termasuk magician juga kan Magician gitu juga. ya. Magician juga pun dengan berjalannya waktu nggak bisa nih. Kamu harus gitu aja nih jadi magician, udah magician gitu aja terus. Aku bisa sulap nih, gitu kan? Bisa sulap kartu, bisa sulap macam-macam gitu enggak. Kita harus bisa juga berkolaborasi dengan seniman-seniman yang lain gitu. Betul. Seperti halnya saya pasti biasanya sama dancer. dancer, Musisi juga kita harus Musisi bisa. juga harus Ya. bisa. Kita kayak harus gitu. tangannya diborgol, picaran gue gitar. Nah, Iya, gitu. asli kira iso aku. Tangan diborgol tapi gitar aja. Gimana caranya, Bu? Gimana asiknya gitu loh. Ya. Akhirnya kolaborasi insan-insan kreatif ini gitu loh. Maksudnya industri hiburan ini juga ternyata membawa improvisasi baru gitu ya, Iya, konsep-konsep baru, baru benar. gitu ya. Dan tadi itu kita ngomong deh, Danger Act gitu, yang menegangkan sudah gitu, dan yang paling menjadi pertanyaan kan adalah ketika ini berhubungan dengan nyawa gitu. Dukungan dari orang-orang sekitar, rasa dolanan ngono-ngono tuh aneh-aneh. Orang dolan mercon di Senen gitu. Dolanan nggo pedang. Apalagi apa. kayak gitu. Itu gimana? Om? Itu aku pernah juga yang waktu saya pertama kali muncul di TV, saya melakukan atraksi Danger Act itu, orang tua sama keluarga Nesu-nesu. wah iya, kan dimarah-marahin bener itu. Ngapain kayak gitu, Mbak Uwes? Ini kerja yang lain gitu. Iya. Susah-susah nyari uang kayak gitu, nyowo itu taruhannya. Bener itu kayak gitu. Karena apa? Sekarang begitu saya pribadi ya pengalamannya ya. Begitu saya udah terjun ke situ, udah terjun ke Danger Egg itu, otomatis ya itu tadi kayak candu. Nyari yang lain, Ngulik terus, ngulik ya. terus. Nah, tapi yang jadi masalah adalah orang-orang di sekitar kita. Gitu. Yakin mau main itu, Iya, itu iya. kadang yang bisa mengendorkan Iya, gitu, betul, mengendorkan betul. nyali. Sebenarnya kita Betul. udah oke, udah yakin gitu kan, tapi Betul. akhirnya dengan orang-orang sekitar tuh jangan yang bahaya-bahaya gitu. Termasuk pasti orang tua dong ya Orang waktu tua itu. pasti, orang tua. Oh, dolan mercon di Senen kok rasa dolan mercon loh. Apa meneh dolan geni. Iya, dolan geni gitu. Itu waktu itu gimana? Tabrak aja lah atau cuek aja atau Saya gini loh, meyakinkan. dengan segala SOP-nya lah ya. Ya, saya meyakinkan bahwasannya permainan saya itu seperti ini, Pak. Gitu. Jadi saya nggak bakalan fatalnya itu nggak bakalan yang meninggal atau gimana. Pastilah setiap orang di saat dia harus berperan sebagai kayak stuntman lah ya. Iya. Itu kan Iya, stuntman gitu itu ya. juga berhubungan dengan nyawa kan. Itu Betul. pasti kita harus punya ini pegangan yang lain. Itu bukan berarti pegangan yang lain itu Klinik itu ya? klinik itu bukan. Iya. Tapi strategi supaya kita meminimalisir Iya. kecelakaan. Skill lah akhirnya ya. Skill Ke tadi situ. itu. Jadi ini loh safety-nya seperti ini. Kalau semisal kejadian seperti ini, saya bakalan kayak gini gitu. Jadi benar-benar di ini. Magician tuh berarti harus ikut asuransi ya, Mbak? Ya, kalau untuk yang performer di Danger Act gitu ya? Danger Act atau ilusionis kayak gitu memang harus ikut. Ya itu salah satu SOP kita lalu Iya, akhirnya ya, Ya, bahwa kita nggak tahu sih kejadiannya seperti apa. Kita udah oke, udah siap pada saat trial, pada saat latihan kita udah oke. Begitu kita di hari H, ternyata
celaka Iya. atau pas bukan hari keberuntungannya Iya, gitu kan. semua punya risiko lah ya. Ya. Podcast gini aja bicara risiko, Nah. makanya kesetrum deret gitu. Kalau dia lagi iseng sama aku kan kesetrum ya kan. Ngomong terus aku ngomong terus tak setrum bae kae. Iseng wae. Gara-gara keusilannya sang operator itu. Bener, Tok bener. kesetrum aku ya karena kopi dikai opo lho iso wae. Tahu-tahu gitu. nanti nggak bisa ngomong gitu. Iso ngomong apa-apa kayak ipil sebenarnya. Ngomongku ngawur gitu. Sebenarnya. Ya artinya semua, aku yakin lah semua aktivitas yang kita tentukan untuk pilihan bertahan hidup itu pasti punya risiko ya kan. Iya. Dan tinggal bagaimana kita bisa memanage risiko itu menjadi kecil dan punya antisipasinya kan Iya, gitu ya. betul. Nah, balik lagi ke ini industri kedepannya magician ini. Perkembangan di Indonesia seperti apa sih sebenarnya magician? Ada, kalau aku kan tahunya adalah magician yang sudah malang melintang gitu ya. Iya, heeh. Pendatang baru banyak gak sih sebenarnya? Kalau pendatang baru lumayan banyak. Sebenarnya banyak ya. Banyak pendatang baru, cuman mereka nggak bisa mengeksplor karena apa ya, keterbatasan apa akses ke nasional. Karena kebanyakan jadi apa ya, jadi patokan magician dikenal secara menyeluruh ya, di komunitas magician lah ya seluruh Indonesia kayak gitu. Itu kalau udah ke nasional baru Kelihatan. baru namanya. kelihatan. Cuman kalau enggak di daerah, walaupun dia skillnya dewa, dia nggak bakalan kelihatan. Di Jogja pun banyak sebenarnya. Banyak di Jogja juga banyak Iya, tapi nggak muncul ya. Iya, karena nggak muncul gitu. Mungkin bisa besok kita kolaborasikan sama stand up comedy kali ya gitu ya. Nah, Bisa main di kafe-kafe gitu ya. bener. Iya, iya. Itu bisa. Tapi jangan danger juga ya kalau di Oh, kafe. enggak, kalau di Kobong kafe, kafe kobong itu. apa? Mah tombok ya toh. Atau kok di kafe ora. Aku sing wedi Mas kan kayak. Gue ora wedi, aku sing wedi. Ya karena memang lalu buatku butuh kendaraan ya. Karena tadi ya kita ngobrol bahwa magician tuh profesi yang kurang diminati oleh pelaku industri Iya. kreatif gitu ya. Iya. Dan sangat sedikit peminatnya. Lalu Iya. memang lalu untuk mengangkat itu butuh kolaborasi dengan aktivitas pertunjukan lainnya Iya, ya, musik seniman-seniman misalnya. lain. Ketika Benar. tadi Om Teddy ngomong soal sama dancer sama musik ini jalan Iya. sebenarnya. heeh. Mereka kita jadikan partner berkolaborasi buat jalan bahwa magician tuh juga punya peran nih di industri hiburan gitu Iya, dan benar. punya SOP ya Iya. akhirnya nggak sembarangan gitu Nggak ya. sembarangan. Karena gitu. banyak yang bilang ini ya duwe ilmu kebal Ya. iso nek orang Indonesia mungkin nggak tahu si siapa yang di luar negeri gitu ya, yang Indonesia duwe cekelan dan segala macamnya kan Ya. akhirnya persepsi orang kan timbul ke situ ya kan. Iya, benar. Karena memang mereka lalu tidak paham dan kurang mengerti proses menjadi sebuah magician itu harus melewati mungkin ada workshop, Iya, ada sekolahnya macam-macam. ternyata. Benar. Orang berpikirnya, ya itu dia. Orang berpikirnya, oh ini kebal nih, oh ini ampuh nih gitu Iya. kan. Tapi enggak, sebenarnya sih enggak seperti Terutama itu. di Danger Egg itu Om ya. Kalau Iya. mungkin kartu terus main ini trik mereka udah wah itu trik nih gitu ya. Ya. Tapi kalau Danger Egg ini kan orang selalu persepsinya bahwa wah kebal gitu. Ya, orang berpikirnya kayak gitu. Iso Heeh. iso hilang. Gampang lah hilang loh. Ya wes nyebur wae. Burai. Terus hilang malah ngambang terus. Iya, itu pernah nggak sih Om ada yang tanya atau ada yang penasaran sampai takon yang backstage atau segala macam ngomong, Mas gue duwe ilmu kebal loh, pernah nggak sih ada gitu? Pernah. Waktu tahun 2000, masih ingat banget 2005 saya kebetulan kan diundang di satu acara dan itu saya suruh meramal nih. Prediksi sebenarnya sih. Iya. Lebih ke prediksi. Akhirnya mereka pada nonton, akhirnya datang ke rumah ada yang bawa apa gulote, ada yang bawa ini, iya beneran itu. Itu beneran itu. Gara-gara gitu ya? Gara-gara itu. Ada yang gulote. Mas, saya pengen ini gitu, Mbok tolonglah gini gitu. Waduh, Pak saya nggak bisa kalau yang seperti itu. SDSB zaman dulu mungkin ya. Pak nomornya pira Pak. Toge, ya. Toge. Pak kayak klinik gitu. Bener. Ada juga yang pengen ngajakin, Mas, aku tuh suka judi nih Mas. Bisa nggak sampean jadi playernya, saya yang di belakangnya dengan.
jadi joki. jadi joki. Nah, itu pernah juga seperti Pernah itu. juga ya, gitu Pernah ya? juga. Itu beneran. Dan itu Jogja kalau itu. Iya, 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 Di iya. Jogja. Karena mungkin akan timbul persepsi begitu ya, Bang. Iya. Iki iso ngeramal iki iso Iya, iso bener. ilang kebal iki. Heeh. Iki sinau ning ndi yo? Ning oh suwe ning Banten iki dodol bubur kok ning Banten itu. Orang mau dodol dodol bubur aku piye. Gitu ya. Karena memang apa ya? Ya masyarakat kita yang sangat plural ini kan banyak lalu membuat kesimpulan-kesimpulan secara minimnya informasi gitu ya. Bener. Yang dimana lalu ya tadi itu misalnya contoh ketika aku ngobrol dengan dancer-dancer muda hari ini gitu ya, mereka mematahkan itu gitu loh, bahwa dance itu bukan cuman seksi lemah gemulai lembut, tapi dance itu bisa energik, Iya. bisa mewakili brand yang laki banget gitu Iya, ya, benar-benar. bisa mewakili brand otomotif dengan gerakan-gerakan atau koreografi dance itu dia berusaha membuktikan itu gitu kan. Artinya juga magician juga punya peran untuk membuktikan itu ya. Iya. Bukan lalu kalau dulu kan ada yang apa membocorkan trik kayak gitu, buatku itu jadi aneh gitu ya. Iya, Sia. benar. Tapi kita kan harus mau memberikan informasi sebenarnya ya, biar agar tadi itu nggak klinik iki Ya, udah repot orang ya. berpikirnya nggak ke arah sana Iya, gitu gitu kan. ya. Saya pun juga sebenarnya kemarin sempat udah mau bikin sih, udah bikin, cuman belum saya up sih ya. Jadi saya mau ngebongkar yang namanya ini praktek perdukunan. Praktek perdukunan ya. Ya, karena banyak sekali dukun-dukun sekarang itu KW gitu ya. KW, bener. Dukun KW dia menggunakan alat sulap. Nah, Oh, karena banyak alat sulap kan gampang gampang diakses dicari ya. sekarang, online offline itu udah banyak banget Betul. gitu. Aku ngeliat Jadi, di Instagram di mana tuh, wah jual alat sulap. itu banyak banget. Jadi kalau masyarakat kan nggak tahu itu dukun beneran. Kalau mungkin orang daerah ya, orang desa Iya, gitu kan. betul. Orang desa datang ke orang pinter yang notabene dia sebenarnya bukan pinter ya kan, tapi pinter ngapusi ya Ya, kan. kalau orang pinter beneran di UGM itu banyak Nah, ya, banyak itu UNY, profesor ya, ya pinter kan. itu. Heeh. Orang pinter itu. Orang pinter iki aku golek wong pinter tak teri ne. UGM. Oke, UNY. bener. Kayaknya gitu aja. Iya. Heeh. Gitu. Kalau aku gitu, yut aku golek wong pinter tak teri kene aku ngerti. Tak ajak ning gelanggang UGM lho. Iki lho akeh wong pinter pilih dhewe. Iki lho daftare profesor sapa. Rasa ngerokok. Rasa ngerokok, gue bayar SPP, pintar gue nih kayaknya. Akhirnya memang benar ya, Mia. Dan aku ngeliat gini sendiri, bahkan aku nggak tahu ini apakah cara bertahan hidup ya atau bentuk kreativitas di jalan kan banyak tuh sekarang, street magician. Oh iya, Iya, karena saking mudahnya kali diakses alat-alat sulap itu. iya, Ya. benar. Dan ini kan jadi, ya sorry bisa salah gunakan loh kayak gitu. Iya, benar. Tadi Om tadi bilang bahwa aku setuju tuh kalau menguak itu tuh. Iya. Dukun-dukun palsu, kasihan masyarakat kita ya. Makanya, jadi ya saya mau ngebongkar semua gitu loh, mau bongkar semuanya, bahwasanya dukun-dukun yang KW itu tadi ya menggunakan kayak spesial telur di tempelin ke kepala, nanti keluar pakunya dan segala macam. Itu semuanya trik gitu, nggak ada yang namanya seperti itu gitu. Betul. Beneran? Dan Gitu itu tuh. jadi merusak profesi magician ya. Iya. Artinya image masyarakat tentang klinik, tentang dunia X itu ke magician jadi tambah kuat nantinya. Bener. Bukan kan nggak bisa lalu ya industri kreatif atau hiburan disambung-sambungkan dengan Perkelenian itu nggak bisa. nggak masuk. Bener. Kreativitas itu ya sudah gitu. Mereka Tap- mengulik, mereka skill, Bener. mereka Tapi akhirnya masyarakat itu berpikirnya bahwasanya magician itu, wah itu pakai klinik ya. Seperti itu masih aja sampai sekarang pun masih ya? sampai sekarang pun saya ditanyain orang pasti seperti itu. Orangnya, "Mas, jenengan ilmunya apa?" gitu kan. Ya, saya sekolah SD, SMP, SMA. Udah. ilmunya apa SD, SMP, SMA. Udah. Udah gitu. Weh, udah itu aja. Serius Mas, enggak ada puasa-puasa? Enggak, gitu kan. Puasa itu kalau Ramadan Mas. Oh, masih banyak yang nanyain Masih seperti ya? itu. Masih Banyak ya? banget, walaupun itu sekarang udah zaman udah ada macam-macam ya, virtual online dan segala macam Iya, itu. teknologi Sekarang dah teknologinya ini. udah luar biasa, masih ada yang nanyain seperti itu. Iya. Gitu. Sebenarnya Om tadi setuju gak sih dengan praktek perdukunan, praktek orang pintar, paranormal itu setuju gak sih? Kalau praktek sebenarnya saya nggak setuju. Kalau Tapi praktek mereka ya. ada ya memang. Ada, memang ada. Jadi beberapa orang apa ya, paranormal lah ya. Saya lebih menghargai mereka itu paranormal yang beneran, benar-benar Betul. paranormal itu. Kunci pertama itu paranormal itu dia nggak bakalan iklan. Yes, benar. Itu nggak bakalan iklan. Iklan di koran itu bukan paranormal.
Jangan sampai Betul. itu. Itu tipsnya memilih paranormal yang baik. Iya. Iya benar-benar. Ngapain di iklan ya? Iya, nggak bakalan itu nggak pinter dia, ya pinter ngibul. Berarti Udah. dia sales lah paling nggak. Sales bener, mungkin basically-nya sales. Iya, dulu Akhirnya. sales ini Heeh. sales CEO. Aku dong berarti. Iya benar-benar aku setuju. Setuju. Itu kalau dia udah iklan, otomatis dia bukan paranormal gitu. Yang kedua, begitu datang gitu, dia nggak bakalan minta uang. Ah, oke ya. Kalau dia udah minta uang, Mas ini biayanya maharnya sekian biasanya Mahar bahasa istilahnya, iya, iya. halusnya, Mas ini untuk beli ini maharnya segini. Jangan. Yes, Gitu. benar. Kecuali kalau datang nih ke tempat orang pintar, Mbah nun sewu kalau ngeten ya. Saya pengen begini. Oh iya. Doa ini, ya itu oke lah, nggak masalah Ya, gitu. itu Tapi syarat. kalau ya itu syarat dari diri kita sendiri. Jadi Ya. kan ngebangun diri kita sendiri, ngolah diri pribadi istilahnya Betul. gitu kalau istilah Jawanya. Nah, kalau suruh bayar itu jangan mau gitu. Itu udah menyalahi kodrat paranormal. Dan paranormal itu bukan profesi kali ya. Bukan profesi. Mereka disebut profesi juga nggak mau Nggak kok. mau. Saya beberapa ya mendatangi atau silaturahmi ke mereka itu dia nggak mau disebut profesi. Ya udah, ini karomah dari Yang Maha Kuasa, Betul. gitu kan. Setuju aku. Saya mau ngebantu orang, aku dikasih sama Yang Maha Kuasa aja nggak bayar. Iya. Kamu kesini ya udah tak bantu semampuku gitu. Kelebihan anugerah diberikan ya. Iya. Kelebihan anugerah buat Ha-ha. orang-orang tertentu memang Bener. pasti ada, apalagi di Indonesia kita bilang Iya. kan, dengan beraneka budaya, Iya, kemudian bener. adat istiadatnya, pasti mereka punya Masih punya. kepercayaan-kepercayaan yang harus kita adiluhungkan kan begitu ya. Benar. Di semua daerah kan ada pasti. Selain itu, selain bayar apa lagi? Ini tips nih buat teman-teman semua nih, cowaton. Wow, boleh. Terus Paranormal. selain bayar, ini dia nunjukin trik pamer. Itu bahaya nih ya. Nah, Nggak itu bener pamer tuh itu udah nggak bener. Nggak bener ya? Pamer ya. Iya. Mas, saya pinjam nih ya. Koin, ya yang gampang aja koin atau mungkin telur atau apa gitulah. Iya. Itu dia tunjukin. Iya. Aku mau pindahin sesuatu dari A ke B gitu. Itu udah nggak bener. Iya. Udah kayak gitu itu udah nggak bener. Itu udah semua Betul. trik semua gitu. Iya. Nah, seperti Pamer itu. itu sudah jelas dia. Ya kayak sales bener ya, kalau sales kan pamer. Iya, pamer Mas, motorku dulu. tes ride, Ah, pamer. Ini kelebihannya irit loh. Iya, ini- itu nggak apa-apa gitu, Ah. sales. Tapi kalau normal ya kok gitu ya, Iya, nggak bener. ini kelebihannya bisa terbang loh. Wah, Hmm. itu makanya. Iya. Dan itu jadi ya sebagian dari tips dan nggak apa, maksudnya gini. Aku sebagai masyarakat Indonesia gitu ya, dan bagian dari Nusantara ini sangat percaya bahwa masih ada memang orang-orang yang punya kelebihan yang dianugerahi oleh Tuhan gitu Iya, ya. masih ada. Meramal, Benar, kemudian masih bisa mengobati orang dengan penyakit Iya, tertentu itu gitu masih ya. ada. Tapi tidak lalu, ya kadang-kadang lucu bener om, ngeliat koran gitu ya. Oh, pengen cepat kaya gitu ya. Pengen cepat kaya Panjang, kerja. panjang besar gitu. Iya, panjang besar yo, ditarik truk apa tronton gitu. Iya, kan. Ya kan? Ini kenapa sih gitu? Praktek seperti ini harus dikomersialkan gitu ya, bahwa ya benar, aku setuju om tadi bilang bahwa Tuhan memberi dia kelebihan aja gak ada apa-apa. Benar. Juga Ya, dong gitu ya. benar. Apalagi Iya. mohon maaf nih, apalagi yang sampai dia punya program acara di TV. Betul. Ya, itu udah Betul ya. itu saya pribadi ya, itu udah nggak masuk. Respect, akhirnya nggak respect kayak gitu benar, ya. nggak respect ke itu. Di Bali sendiri om, aku di Bali gitu ya, ya banyak gitu ya orang-orang yang karena kekuatan adat dan budayanya, lalu mereka banyak dianugerahi Ya, benar. terutama orang-orang suci gitu ya, maksudnya orang-orang yang menuju melepaskan terhadap aktivitas Duniawi benar. mereka benar-benar diberikan kelebihan gitu sama Tuhan gitu ya, mereka bisa gitu. Kalau itu benar-benar Membaca itu. Saya gitu. pernah beberapa kali ketemu, setiap kali saya perform di luar kota ya. Semisal kayak di Kalimantan, terus di Bali udah pernah juga, terus di Banten, terus kalau di Jawa sih mungkin udah saya beberapa orang Iya. saya datengin gitu. Jadi mereka yang benar-benar paranormal itu ya itu, dia nggak bakalan namanya narif atau mungkin dia menyebut masalah nominal gitu, nggak yang namanya sekali aja nggak pernah. Dia langsung nanya pengen dibantu apa
Iya, gitu. betul. Biasanya seperti itu. Nah, sekarang kita coba pengen tahu nih Om tadi. Pernah nggak Om tadi ditantang sama orang-orang yang punya pegangan gitu? Kue iso ngono aku coba adu kekuatan itu pernah nggak? Sebagai Oh. magician gitu loh. Pernah. Yang seperti itu pernah. Dia memang dia bukan magician tapi dia punya pegangan Iya. cekelan gitu loh. ya. Pernah. Pernah ya? Kayak gitu pernah. Mesti gitu ya. Pernah. Kayak gitu pernah. Makanya kenapa saya menghindari permainan yang ke arah kebal. Oh, Saya iya, iya. menghindari dan saya nggak pernah main itu. Semisal Iya, nih pakai golok gede Heeh. gini-gini di leher ya kan Iya, iya, gitu. Saya menghindari dan saya nggak pernah main seperti itu. Karena pasti gitu ada orang nantangin dia, Nantangin "Ayo." pasti. Iya, Heeh. karena kehidupan sosial kita sangat itu. Wah, gue iso, ayo kalau Iya, aku coba. kadang kayak gitu. Tapi pernah Mas gitu ya? Pernah kayak gitu Terus pernah. gimana? Ya akhirnya saya cuma tajakin ngobrol aja sih, tajakin ngobrol. Mas, kalau semisal kayak gitu, ya saya cuma bilang sih, kalau semisal kayak gitu, jenengan jangan sama saya, Mas. Gitu. Jangan sama saya, enggak ini, gitu kan. Kalau jenengan mau ini enggak apa-apa, gantiin saya di stage, nanti jenengan yang perform gimana? Iya. Tak gituin. Oh, enggak Mas. Udah selesai. Habis itu, beneran. Tapi Tes gitu pernah nggak sih Mas? Hah? Tes gitu. dites pernah, tapi saya tunjukin, saya pasti punya punya satu permainan yang orang-orang seperti itu, ngantisipasi orang-orang seperti itu, dia supaya nggak ke kita lagi gitu, nggak nantangin lagi ada. Iya, dengan cara yang rasional tentunya ya. Rasional dan sebenarnya ada yang nggak rasional juga. Kita kerjain gitu ya. Kita kerjain, benar, kita kerjain. Kita kerjain. Kita Iya. nggak megang apa-apa nih. Iya. Ya. Salah satu contohnya saya pengalamanku itu saya nggak megang apa-apa nih. Dia udah nantangin gitulah, ya resikonya lah ya. Gitu. Saya pegang aja ininya, lehernya, des gitu. Tuh Mas, sambil korek, gini. Mas tak pindahin ke situ ya. Panas nggak? Panas. Udah dia nggak bisa mikir. Dan itu ada Mas. Nah, Iya, Mas, iya, iya. Sampean tuh juga bisa kayak gitu. Iya. Dan saya Iya, iya. punya kayak gitu itu. Iya, Itu iya. yang untuk mengantisipasi orang-orang yang nakal seperti itu. Iya. Karena mereka nggak bakalan ngerti. Kok Betul, bisa ya kok gitu ya? Makanya mereka mikirnya udah, wah aku kalah lagi. Iya, Iya. gitu. Ya gue goblok soalnya. Karena gini Mas ya, aku pernah itu masuk ke dalam satu circle yang memang pengembangan kapasitas diri gitu ya. Outbound kalau sekarang gitu ya. Tapi dia lebih memang ngomongin tentang bagaimana meningkatkan kepercayaan diri dengan training sampai lalu berjalan di atas api gitu ya. Oh iya. Yang itu sebenarnya semua safe gitu. Ya, safe itu. Lalu itu cuman apa ya? Buatku adalah sugesti yang dibuat Iya, gitu ya. heeh. Mecahin botol pakai Tangan. Kenapa nggak dari depan? Ya Ya, nggak remuk mungkin. tanganmu. Tapi buat ini meningkatkan keyakinan aku bisa Ya, gitu ya. Dan itu buatku positif gitu ya. Iya. Nggak ada ilmunya orang psikolog maksudnya Iya. nggak ada ilmu hitam Nggak ada. mereka psikolog semua Kalau gitu. itu ilmiah semua itu. Ilmiah semua. Bagaimana lu orang terangsang otaknya untuk bahkan dulu Mas itu koran duduk Diangkat. diangkat. Heeh. Wah, dan mereka amazing kan. Iya. Wah, bisa kan ternyata apa yang kamu melepaskan orang dari sebuah kesetresan misalnya. Iya. Ternyata itu mensugesti diri mereka untuk aku bisa kok sebenarnya menjadi orang lebih baik gitu Iya, ya. benar, heeh. Enggak lalu ngangkat koran, wah kuwi klinik iki. Gitu. Sekarang dengan ya itu tadi semakin maju perkembangan zaman makin ke sini yaitu dikembangin ke kayak tadi outbound dan segala macam. Iya. Itu saya ngedukung banget karena kan Iya. untuk motivasi orang iya, lain. betul, larinya ke gitu. motivasi ya. Itu Bukan bagus lalu banget. ngasih solusi alternatif. Alternatif bener itu Cepat yang kaya. yang menjerumuskan. Iya, cepat kaya ya kerja, cepat kaya. Cepat kaya tekan ning ngene dukun Iya. ya ora iso. Atau main judi sekarang tempat kaya, main judi menang mandek. Ning kita ora ya. Iya, ora. Digoleki kancane piye to kowe asu ora mandek. Lah aku suka kak, aku senang. Lah uri justru kira penjudi gitu. Penjudi kan enggak bisa berhenti ya. Enggak bisa berhenti itu. Begitu menang sekali mandek. Goleki kancane. Ayo, mah aku senang. Daripada nanti teman-teman juga tanya ini Mas Dedi ini bisa ya kita bawain satu kartu nih aku yang ngajarin dulu cuman sekarang Mas Dedi yang Iya, aku udah lupa caranya karena sekarang aku udah nggak main kartu. Udah enggak main kartu. Ya, aku mainnya gesek. Oh, Gesek. Scan. Tit, OVO, GoPay.
Coba Mas kita tunjukin ke sahabat mesra yang di rumah nih tipis-tipisnya. Tipis-tipis, oke, Ya, siap. ini kartu aja dulu kalau main api main apa mah studio mesra kopong malah kopong, produserku besok bukan dirumahkan PHK. Ini kartu nih teman-teman. Nah, salah satu contoh pemain kartu. Ini kartu Khusus biasa ya? lah ya. Nah, Ini bukan kartu biasa khusus, ya. kartu biasa. Kalau ini Kartu kartu remi biasa, biasa ya? kartu remi biasa gitu kan. Yang paling simpel aja, semisal gini nih. Saya nunjukinnya ke sana ya. Dapat ya gini ya. Ya, ya, ini. Ini ya. Ini 7 ya, gini, tak giniin. Delapan. Nah, itu paling simpel. Permainan Oke. paling seperti itu. 7 8. Terus spidolnya kali tangannya. Nah, Ngeyel. Yuda ngeyel. gini lagi. Udah sekarang ambil satu kartu. Oke, oke. Ditunjukin. Tunjukin ke kamera pasti. Sana aja. Ya, sana. Oke. Oke. Terus di Dimas acak. dimasukin. Udah, ini kan. Kayaknya sambil berdiri aja nggak apa-apa. Iya, nggak apa, nggak apa. Kartunya biasanya sih kita kalau nebak-nebak itu kartunya warnanya apa gitu. Iya. Merah atau apa gitu. Ya, ya, ditebak-tebak biasanya ya. Tebak-tebak itu sambil nyari gini. Kan? Nah, ini kalau di bawah kiri dapat Dapat ya? ini ya. Nah, kartunya tadi kan udah ke acak nih ya. Udah ke acak. Nah, Bu Ida pengen dimunculin di urutan keberapa? Urutan keempat. Keempat ya. Iya. Keempat. Kita coba munculin di urutan keempat. Ini sambil satu, ya, dua, tiga. ya. Kartunya apa? Aku lihat tadi kartunya apa tadi ya? Oh, hati berapa ya? As. Wih. Ya. Gitu. Yang kayak gini tuh bisa gampang banget tuh di Dan orang bisa belajar ya. bisa belajar kalau gitu. Tapi butuh proses. Butuh proses karena kan itu ke skill, keterampilan tangan. Kok bisa gitu? Heeh. Kok bisa? Aku dulu SMA gitu. Di Bali, nggak tahu di sini ada nggak ya? Di Bali namanya domino. Oh, domino, heeh. Domino itu. Jadi QQ. Ya QQ. Tak bisa-pisahin tuh kartunya tuh. Heeh. Tak bisa-pisahin. Jadi aku ngambilnya yang misalnya 65 gitu. Heeh. 65 yang besar di atas, yang kecil di bawah gitu. Yang palang-palang satu, dua tuh Oh, iya. tak pisahin. Terus di kelas nih, kumpulin cewek dong. Cocok apa ya? Nakal kepilan lah, ngepilan di kon mulai bae. Cewek tak tumpuk tak. Ini ambil satu. Ambil shotnya. Udah lihat ya oke. Tak ambil, tak balik. Yang kecil di atas. Ya, ini wah seneng banget mereka padahal aku asli. Terus mereka wah kok bisa gitu ya? Nah, Bisa. itu dia. Saya punya pengalaman, Bu Indra. Iya. Jadi ada temen yang dia maaf kata cupu. Cupu apalagi sama cewek ya. Sama cewek dia nggak berani sama sekali. Gitu kan? Dia nggak berani sama sekali. Nah, akhirnya Mas nanya kan dia, Mas gimana sih caranya deketin cewek dan supaya bisa lebih akrab dan lebih gampang gitu kan? Iya, Biasanya iya, kalau iya. kalau kita mau deketin cewek kan otomatis
Mbak sendirian aja. Iya, Basi basi. kan. Pak, Sendiri lu aja. Ngapain lu iya. tanya-tanya emang bapak Iya. Nah, WhatsApp berapa sih? Wih sopo. Kata-kata WhatsAppku malah repot. Tiba-tiba WhatsApp berapa Pak? Iya iya iya. Terus iya. akhirnya saya ajarin dengan beberapa trik-trik simpel gitu kan, trik simpel dari sulap ini. Jadi kayak permainan kartu, alat-alat sekitar lah ya, alat-alat sekitar gitu, kayak kartu, koin, rokok gitu kan, kayak rokok gitu kan bisa nih. Ini kita mainin gini. Ya, di kamera kan bisa kelihatan nih ya, gini. Kan bisa Iya. hilang. Itu simpel, kita nggak perlu pakai alat ya, itu butuh keterampilan. Iya, Nah, betul. akhirnya saya ajarin beberapa permainan itu. Nah, saya selang berapa lama ya, sekitar 1-2 bulan lah ya, datang ke tempat saya biasanya sendirian udah bawa cewek dia. Gara-gara punya Gara-gara keterampilan sulap. gitu. Nah kan ku Kamu mau? Habis Kasih itu, tahu. nah, Dia mau. Dia oke katanya. habis itu selang beberapa bulan lagi Iya. datang lagi, ya Iya. kan, bawa cewek lagi, Ganti. ganti. Nah, kan Tadi kurang ajar tadi. Nah, Ora sah. Ala-ala kowe. HIV kowe go. terus akhirnya aku jadi gini, jadi waduh ini kasihan nih si cewek-ceweknya ini Ini kalau kayak hapus gini. ya harusnya. Oh. Tapi bener ya, itu jadi interaksi sosial kita jadi bertambah ya. lebih mudah. Lebih mudah. Dari karena- sisi positif tapi ya. Positif. Jadi menghibur Karena gitu ya. kita datengin ke cewek itu kan, datang dulu, Mbak mau lihat ini sulap, mau lihat sesuatu, dia Betul, betul. kalau mau ya mau, kalau Iya. enggak kan enggak mau gitu Iya, kan. iya, iya. Oke, main. Terus setelah main itu kan sugesti mereka kan otomatis ke kita nih. Iya, iya. Nah, iya. udah ke situ ngobrol, terus akhirnya tukeran nomor handphone itu Iya. kan udah Penasaran biasa. akhirnya, bisa nggak kamu menyolap aku Nah. menjadi peri gitu. Nah, gitu. Bisa Biasanya gitu. pertanyaannya, Mas ramal aku. Iya. Ya, Kamu gitu. nggak cocok kerja di air Ah, gitu ya. Kamu kamu- cocok kerja di lumpur. Soalnya gue reget. Nah, kalau nakal gitu kan diramal, Iya, oh iya. ya. Wah, jodoh kamu ini kayaknya susah nih. Iya. Tapi kamu gampang kalau semisal sama pesulap. Wah, Mas. Iya. Kamu tahu nggak jodohmu di mana? Di mana? Di depanmu. Wah, gila. Bukan jolap malah gombal. Gombal. Iya ya, ada satu selain ini jadi hiburan gitu buat masyarakat, juga jadi alat untuk interaksi berteman gitu Iya, ya. bener. Menghibur. Menghibur Dan pasti temen. tadi sering begitu ya sama teman-teman, mesti ayo dong. Wah, males banget Pak. Oh, Lagi bener-bener. nongkrong udah, ayo Heeh. selap aku dong lah. Iya. Oh, betul. Bener, pertama-tama Iya. dulu waktu pertama kali terjun ke dunia sulap, saya pasti bawa tas kecil. Dan karena Itu, pasti ya ditodong pasti. Ditodong pasti, ditodong. Itu bawa tas kecil dan itu isinya kartu, terus peralatan sulap-sulap yang simbol-simbol gitu. Iya, iya. Pasti itu. Tapi semakin ke sini nggak Iya. pernah bawa apa-apa. Ya udah kalau semisal suruh main, ya udah main seadanya aja. Iya. Apa sih yang bisa kita mainin gitu kan? Ya udah mainin. Kayak Gitu. vokalis lah ya, kemana-mana nyanyi dong. Kayak Males gitu. banget kan. Oh, bener. Aduh, nyanyi. Padahal- Aku lo kesini pengen nongkrong. Padahal pengen ke kafe itu pengen Iya. ngeluarin penat, Iya, malah malah disuruh nyanyi, suruh sulap gitu ya. kalau nggak nyanyi juga gimana ya Iya, kan? Dia tahu kita penyanyi. Oh. ya kan? Iya, Aduh, iya, kampret, iya. kampret Itu juga semua terjadi masalah. pasti ya. Pasti terjadi kayak gitu, dan kejadian seperti itu hampir apa ya, 90% lah kayak gitu. Setiap kita Iya. datang ke tempat orang gitu pasti disuruh main sulap gitu, pasti Iya, iya, iya. pertanyaan sulap dong gitu, Iya, pasti. iya. Itu Ini ya pasti. nanti Mas ya, kalau mereka tahu yang di luar itu, pasti bisa disuruh main kartu sih Mas Ayi Mas, bentar main kartu ya. Itu yang di luar studio itu sih ya. Bisa ngantri kan wah. Jam 5 boleh mau kan. Ya, ini Mas, sebelum kita tutup nih. Di masa pandemi ini lah ya, lihat magician sekarang, atau Mas Teddy punya ini enggak sih? Punya strategi dengan kebiasaan baru gitu ya. Sekarang kan musik jadi virtual, konser gitu, terus stand up komedi jadi ketawa dari rumah, Iya, kayak gitu. heeh. Magician sendiri menurut Mas Teddy apa yang harus dilakukan ya? Kalau magician, kalau aku sendiri ya, itu biasanya aku bikin trik-trik sendiri atau kita syuting sendiri ya. Daily vlog gitu lah ya. Ke vlog gitu, akhirnya kita share ke sosmed, ke YouTube dan ke yang lain-lain seperti itu. Paling kita bisa ngejualnya seperti itu sih, nggak Iya, bisa iya, ke iya, yang iya, lain. iya, iya, gitu. iya, betul, betul, Saya mau betul. nyoba juga bikin kompetisi yang virtual juga, kayaknya aku belum nyampe nih mikirnya gitu kan. Iya, 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 kompetisi iya. virtual Kompetisi gitu. Betul, Virtual betul. nanti dari beberapa kota saya kumpulin, dia main di rumah atau di mana,
dengan segala sesuatunya dia perform di panggung gitu kan. Itu tapi aku belum nyampe. Tapi udah pernah ada diskusi teman-teman magician tentang kondisi hari ini nggak Mas? Via Zoom atau ngobrol ini gimana ya kondisi kita hari ini atau Ngobrol ya itu, ya udah nggak, intinya stop semua udah gitu. semua masih dalam posisi oke kita begini dulu aja Iya, gitu ya. akhirnya kalau yang di Jakarta sih oke lah, kalau mereka deket ke stasiun TV akhirnya dia bikin kayak Demian tuh bikin yang sulap di rumah gitu Iya, kan. iya, iya, Nah, iya, itu iya. bisa Program terbeli lah ya, Wak. itu oke gitu. Cuman Kalau kalau untuk yang teman-teman di daerah ya. nggak bisa, ya paling buat ngembangin diri sendiri ya itu bikin vlog lah ya Iya. kayak gitu, bikin vlog, main upload gitu. Kalau Surabaya, Semarang, Jogja, Solo rata Mas ya. Magician pasti ada ya kota-kota. ada semua di seluruh Indonesia rata-rata Ada semua ya. ada semua. Penggiat-penggiat gitu ya. Penggiat itu pasti ada. Setiap kali saya main ke luar kota gitu kan, upload ke sosmed gitu pasti Mas kapan Mas gitu, pasti ada yang nyaut Iya. seperti itu pasti gitu. Iya ya, akhirnya memang ini juga harus kita pikirkan bersama-sama Mas ya. Aku juga hari ini coba lagi sharing banyak gitu Mas dengan teman-teman musisi band-band di Jogja Iya, gitu ya. Gimana caranya kita bikin satu gerakan yang yang ya buatku ini perlawanan gitu, perlawanan atas keadaan gitu ya, Iya, bukan perlawanan atas virus nggak bisa kita lawan lah. Iya, nggak bisa Perlawanan gitu. atas pemerintah enggak, tapi perlawanan atas keadaan ini. Mm-mm. Bergerak, berkarya tapi bisa lalu pelan-pelan lah ya. Iya. Mencapai true normal gitu ya, Bener, bukan bener, lagi new bener. normal, Bukan new normal normal. sebenarnya Makanya, gitu ya. kalau new normal itu menurut saya sih ya udah sama aja sih Sama sebenarnya. aja ya. Kayak Semua- kemarin-kemarin. Iya, semuanya dalam kondisi yang memang harus berpikir keras untuk mewujudkan kreativitas mereka masing-masing gitu ya. Benar. Aku sih konsen ke teman-teman band-band, ya teman-teman aja gitu ya, mulai dari lingkungan terkecil ya, kocok-kocok band, yuk nggawe opo sing lalu bisa gue tetap iso berkarya gitu, gue tetap Bener. iso berekspresi di panggung walaupun dengan jumlah penonton yang mungkin tidak seperti biasanya, Benar. atau sekarang juga harus menggunakan platform online. Virtual gitu Dengan ya. dengan adanya seperti ini udah amat sangat ngebantu banget loh ini teman-teman Betul, seniman betul. loh. Iya, iya. Beneran. Jadi aku sederhana bahwa semua bisa kita lakukan dengan cara apa aja gitu ya. Yang penting itu tidak merugikan orang lain kan begitu. Benar. Nah, pada akhirnya Mas Teddy pun dengan kondisi sekarang ini beralih ke kuliner gitu. Ya. Wah, ini kalau yang suka mie ayam ya betul ya? Mie pedes sih Mie sebenarnya. pedes ya, tapi itu ada daging ya? Eh, Dagingnya tahu gitu, ada daging. itu ada rendang, cakalang sama mercon. Oh, macam-macam. Iya. Mie pedes. Mie pedes itu. taste-nya, mie tapuk. Jadi mie tapuk namanya. Mie tapuk namanya, mie Nek tapuk. kue nambah tapuk. Oh. Nah, di situ juga ada sentuhan magician-nya. Jadi makan mie tiba-tiba mangkok hilang enggak ya? Ini Loh, hilang kok aku. sebelahnya yang hilang. Sebelah. Lagi makan wong loro lho kok hilang. Aku nanti digondol koncone itu boleh. Lho iki mie tapuk koyo ngene iki magician ya aku ya. Tiba-tiba warungnya ada hari ini besok kok rano ya. Rano. Disulap sat hilang. Kok tadi toko sepatu ya Miki? Enggak ya. Enggak, jangan sampai lah. Ya jadi buat teman-teman yang di situ bisa bikin live perform kali Mas. Tipis-tipis gitu. Bisa tipis-tipis bisa. Ya sambil ngobrol-ngobrol sama Mas Teddy nanti bisa ke mie tapuk namanya. Iya, mie Suka tapuk. pedes lah gitu ya. Mm-mm. Nek suka omongan pedes, Ya ngoro itu, nang aku tak omongi Sabu pedes. udah. Mas Teddy, thank you ya. Sama-sama. Udah banyak berbagi sama kita. Sekali lagi salam buat teman-teman magician Mas. Yap. Tetap bisa jadi bagian dari industri hiburan ya. Iya. Dan besok lah aku tak ke Tapuk itu. Iya, Karena udah ini tuh main. anak-anak udah ternyata banyak kesana. Aku lihat postingan wah su ini wis do rono jebule cacah iki. Sana main-main sana lah gitu. Di Selokan Mataram ya. Selokan Mataram. Daerah Nologaten. Nologaten bener. Dan sekitarnya. Zona inilah, zona mbak-mbak. Mbak. Zona hot Hotpen. hotpen. Heeh. Kan ada free hotspot. Kan itu ya, free hotspot Free wifi hotspot. gratis. Tapi kalau sana Yona Free hotpen. Hot. Free hotpen kayak di Bali. Thank you Mas ya. Oke. Salam buat semuanya. Sukses mie tapuknya ya. Ya, terima kasih. Kita ketemu lagi di magician berikutnya. Iya. Oke, demikian sahabat mesra. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Mesra Show di Sky Entertainment. Dadah.